Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Fadilah dengan NIM 20644 dan rekan saya Dimas Nugraha Putra dengan NIM 20633. Kami akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila, yakni Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Apa itu paradigma? Paradigma merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip, dasar atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh satu masyarakat pada waktu tertentu. Pancasila sebagai paradigma. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma artinya nilai Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Yang kedua, Pancasila dijabarkan dalam pembangunan sehingga proses dan hasil pembangunan sesuai Pancasila. Paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia pada tahun 1992. Dalam konferensi tingkat tinggi KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil. Namun hingga kini paradigma tersebut tidak banyak diimplementasikan karena masih belum luas diketahui dan dipahaminya. Paradigma tersebut sebagai bisnis prinsip pokok politik pembangunan yang seharusnya menuntun pemerintah dan semua pihak lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki sifat. Yang pertama, tidak bersifat pragmatis. Dua, tidak boleh bersifat ideologis. Yang ketiga, harus menghormati HAM. Yang keempat, dilaksanakannya secara demokratis. Yang kelima, memprioritaskan penciptaan taraf minimum keadilan sosial. Untuk implementasi Pancasila sebagai paradigma dibagi menjadi 5, yakni iptek, politik, ekonomi, agama, dan sosial budaya. Implementasi di bidang iptek. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, manusia perlu mengembangkan iptek. Pancasila menjadi salah satu acuan dalam membangun iptek di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek akal, rasa, dan kehendak. Penerapan. Setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada memiliki hak untuk mendapatkan iptek. Di era reformasi ini, muncul program-program dari pemerintah untuk mengembangkan iptek di semua kalangan masyarakat, seperti wajib belajar 9 tahun, bidik misi, KIP kuliah, dan lain-lain. Untuk implementasi di bidang politik, kehidupan politik dalam negara harus mewujudkan tujuan demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Dengan kelima prinsipnya, Pancasila memang menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern. Implementasi di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan Pancasila mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, yakni ekonomi yang humanistik yang mempunyai tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan sistem ekonomi yang kita anggap paling cocok bagi bangsa Indonesia. Implementasi di bidang agama. Pembangunan di bidang agama juga didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bangsa Indonesia sangat mengedepankan toleransi antar umat beragama demi terciptanya kehidupan sosial yang saling menghargai dan menghormati. Untuk implementasi di bidang sosial budaya.
bekerja bersama di dalam suatu dialog karya yang terus-menerus guna membangun suatu masa depan bersama. Pembangunan di bidang sosial budaya hendaknya didasarkan pada sistem nilai yang sesuai dengan budaya bangsa yang bersangkutan, yakni nilai-nilai Pancasila. Itulah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.